Baik, perkenalkan nama saya Altur Rama Satria Agung Aziz dari D4 Elektronika A tahun ajaran 2022 dengan NRP 21216024. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain PID, sistem kontrol PID. Nah, di sini kita dapatkan soal seperti demikian. Dengan keadaan dimana K sama dengan 177,3 dengan sistem kontrol menghasilkan persen overshoot 9,48 dan peak time-nya adalah 1,18. Yang perlu dicari di sini adalah pole dominan dari sistem tersebut, kemudian desain kontrol PID agar peak time-nya 1,3 sepertiganya. Kemudian tentukan posisi pole yang baru, dapatkan KP, KI, dan KD, dan gambarkan struktur sistem kontrol PID yang dirancang. Nah, yang pertama kita harus cari adalah pole dominannya. Nah, kita masukkan dulu rumus dari pole dominan, dimana nomor 1 ya, dimana rumusnya adalah zeta omega n plus minus imajiner omega n akar dari 1 minus zeta kuadrat. Nah, dari sini kita masih belum mengetahui ya nilai-nilainya seperti zeta dan omega n. Nah, pertama kita cari dulu, cari zeta-nya dulu. Nah, kita bisa dapatkan nilai zeta ini dari persen overshoot-nya. Persen overshoot sama dengan E dipangkat minus zeta pi per akar 1 min zeta kuadrat dikalikan dengan 100%. Nah, kita selesaikan perhitungan ini sampai mendapatkan nilai zeta-nya. Baik, di sini kita sudah dapatkan nilai dari zeta-nya. Nah, kemudian dari nomor 1 ini kan pole dominan. Dari pole dominan kita dapat nilai zeta. Yang perlu kita cari lagi adalah nilai dari omega n-nya. Kita cari dulu nilai dari omega n. Cari omega n. Nah, kita bisa dapatkan nilai omega n ini dari peak time-nya. Jadi kita masukkan rumus peak time-nya. Nah, ini adalah rumus dari peak time. Nah, kita tinggal masukkan
nilai peak time dan zeta, kemudian kita carikan WN nya, omega n nya. Nah, di sini kita udah dapatkan nilai dari omega n zeta, dan kita di sini bisa lanjut memasukkan ke pol dominannya. Kita masukkan nilai zeta adalah 0,59, kemudian omega n 3,29 plus minus imajiner omega n 3,29 dan 1 minus zeta kuadrat dari sini sudah dihitung 0,807. Kemudian hasilnya adalah minus 1,94 plus minus imajiner 2,655. Oke, nomor 1 sudah diselesaikan. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu mencari TP nya adalah sepertiga yang diketahui ini. Maka mudah saja, maka langsung masukkan saja 1,18 per 3 sama dengan 0,393. Nah, kemudian kita perlu untuk mencari posisi pol baru. Nah, pol baru rumusnya kurang lebih sama, nomor 3. Omega n baru plus minus imajiner omega n baru per 1 min zeta kuadrat. Nah, di sini zeta masih bernilai sama, namun omega n bernilai baru. Kenapa? Karena kita udah dapat TP yang baru. Nah, kita cari dulu untuk nilai omega n yang baru, sama seperti yang ini, kurang lebih sama, namun kita rubah aja nilai dari TP nya WN new, maka rumusnya sama persis. Lalu kita hitung sampai kita dapatkan omega n yang baru. Oke, sudah kita dapatkan nilai omega n yang baru. Lalu kita masukkan aja langsung ke rumus untuk pol barunya. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai dari pol baru. Baik, setelah kita dapatkan nilai dari pol barunya, yaitu minus 5,84 plus minus imajiner C,99. Kemudian kita gambarkan diagram PID
seperti demikian, dan kita bisa mencari sudut dari sistem kontrol ini, yaitu dengan rumus seperti ini. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah mencari nilai dari ZC nya. Nah, caranya adalah kita menggunakan sudut dari K, kemudian sudut dari S plus ZC, kemudian sudut dari gen-nya. Nah, gen ini adalah transient function dari soal yang kita dapatkan tadi. Jadi ini adalah sudut S ditambah sudut S plus 5 tambah sudut S plus 15. Ya, bisa kita lihat dari soal tadi sini ya, ini adalah transient functionnya. Oke, kemudian kita rubah sudut ini menjadi arc tangen. Oke. Nah, di sini adalah 7,99 nilainya dari pol baru, kemudian minus 5,84 juga dari pol baru. Nah, karena ini ditambah dengan ZC, maka di sini juga ditambahkan dengan ZC. Kemudian ditambah ini S, maka langsung saja tuliskan ini saja, 7,99 per negatif 5,84 tambah di sini S plus 5, maka maaf, ini semua di arctan untuk mencari sudutnya. Arctan dari 7,99 per minus 5,84, kemudian arctan dari ini plus 5, maka 7,99 per 5 ditambahkan dengan minus 5,84, maka minus 0,84 ditambah arctan dari di sini 7,99 minus 0,84 ditambah 15, maka hasilnya 9,16. Oke, kemudian kita lanjutkan perhitungannya sampai kita menemukan hasil ZC.
Oke, kita sudah dapatkan sudutnya. Kemudian dari sini kita bisa tinjau dengan trigonometri. Nah, kita gambarkan dulu segitiga agar mempermudah pemahaman. Misalkan ini sudut theta dan ini adalah C, ini A, dan ini B. Nah, diketahui bahwa pada trigonometri tan theta sama dengan desa depan dan samping. Maka C per B. Nah, dari sini kita ketahui juga maka theta sama dengan arc tangen dari C per B. Nah, kita bisa tarik ini ke dalam rumus ini. Maka 83,3 derajat sama dengan arc tangen 7,99 per minus 5,84 plus ZC. Kita lempar arc tangennya ke sini, maka tan 83,3 derajat sama dengan 7,99 per minus 5,84 plus ZC. Nah, kita hitung sampai kita dapatkan ZC-nya. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari ZC-nya. Oke. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4 dan 5. Nah, di sini kita sudah dapatkan ZC-nya dan kita dapatkan nilai K dari soal. Dan ini adalah diagram PID kita. Nah, dari diagram PID itu didapatkan rumus GC sama dengan K dikali S plus ZC dikali S ditambah alfa A per alfa, yang dimana alfa kita misalkan sebagai 0,1. Nah, kemudian kita masukkan saja nilai-nilainya. Kemudian kita hitung sampai kita menemukan hasil paling sederhana dari perhitungan ini. Yang didapatkan adalah 177,3 S kuadrat ditambah 1201,7 S dan 120,7 per S. Nah, kita lihat juga pada diketahui juga pada sistem kontrol PID bahwa rangkaian demikian didapatkan GC-nya sama dengan KP ditambah K1 per S tambah KDS, yang bisa kita sesuaikan lagi. Maka
KPS ditambah KI ditambah KDS kuadrat per S. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah kesamaan ya. Di sini ada S kuadrat, ada S, dan semuanya di per S. Nah, bisa kita simpulkan, maka nilai KP sama dengan 1201,7, kemudian KI sama dengan 120,7, dan KD sama dengan 177,3. Demikian.